Khairil Arifin, alias Deka, adu mulut dengan jaksa dan tuntutannya sebut Deka pesanan oligarki. Labuhan Batu, JPN TV mengabarkan, agenda sidang hari ini tanggal 18 Juni tahun 2025, adalah tanggapan jaksa atas nota pembelaan dari pengacara atau penasihat hukum terdakwa. Selesai sidang ada cekcok mulut antara terdakwa dengan jaksa, terdakwa Khairil Arifin alias Dedek Kunto alias Deka sebut jaksa dan tuntutannya adalah pesanan oligarki. Demikian pantauan reporter JPN TV Rabu, tanggal 18 Juni tahun 2025 di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Halomoan Panjaitan, pengacara penasehat hukum terdakwa Khairil Arifin alias Dedek Kunto alias Deka menanggapi saat dikonfirmasi awak media bahwa Khairil Arifin merasa bahwa ada sentimen jaksa terhadap Khairil Arifin. Karena Khairil Arifin bertemu di lapas dengan beberapa orang yang kasusnya sama seperti CF, dan lain-lainnya, misalnya pasal yang didakwakan kepada mereka sama 114 ayat 2 atau 114 ayat 1. Tetapi tuntutannya tidak sampai dengan 18 tahun penjara. Nah, didasari dengan itulah ketika jaksa tadi selesai membacakan tanggapannya terjadi cekcok mulut, ungkap Halomoan. Kemudian keterangan saksi-saksi fakta yang menyebutkan bahwa Bos Endar Muda Siregar adalah dapih jaksa keberatan dan meminta supaya dikesampingkan. Dan tadi di saat adu mulut kami sempat mendengar bahwasannya ini adalah pesanan dari oligarki atau bagaimana, siapa yang dimaksud oligarki? Tanya awak media kepada Halomoan Panjaitan, SH. Halomoan Panjaitan enggan menjawab pertanyaan awak media. Halomoan Panjaitan, SH menyampaikan bahwa isi dari nota pembelaan pledoi, yaitu rekaman suara, rekaman video adalah bukti keterangan saksi-saksi terangkan di bawah sumpah di dalam persidangan perkara terdakwa. Nota pembelaan yang disusun penasehat hukum dari terdakwa Khairil Arifin alias Dedek Kunto alias Deka yaitu keterangan saksi-saksi fakta. Kami dengar isi rekaman suara dan rekaman video apa yang mereka terangkan di persidangan. Sedangkan isi tuntutan jaksa setelah dipelajari ada beberapa yang tidak sesuai dengan keterangan saksi di persidangan, namun sesuai dengan keterangan isi BAP yang dibantah saksi-saksi pada persidangan sebelumnya. Siapakah oligarki yang dimaksudkan Khairil Arifin alias Dedek Kunto, alias Deka? Di satu kesempatan reporter JPN TV mengambil visual Deka meradang atas kasus yang menyandungnya dan menyampaikan bahwa aftur diduga oknum jaksa punya Cunwa dan Apo Kapital yang mengatur mafia di Labuhan Batu, yang juga diduga punya kedekatan dengan oknum-oknum petinggi aparat hukum. Diduga ini yang dimaksudkan Deka dengan oligarki. Dan dalam persidangan hari ini, disampaikan oleh Hakim Yang Mulia jadwal agenda persidangan tanggapan penasehat hukum atas tanggapan jaksa penuntut umum atas nota pembelaan pledoi terdakwa Khairil Arifin alias Dedek Kunto alias Deka dijadwalkan pada Senin, tanggal 23 Juni tahun 2025. Demikian dikabarkan JPN TV tegas mengungkap fakta demi keadilan. Dari Labuhan Batu JPN TV Eka Hombing dan Rahman Hasibuan mengabarkan. Tetapi kepada kasus yang sama, kenapa isi tuntutannya tidak sampai dengan 18 tahun. Katakan ada yang 14 tahun, ada yang 15 tahun. Namun terhadap terdakwa itu kenapa bisa jadi 18 tahun, begitu kan? Kenapa dia beda sendiri? Nah, didasari dengan itulah ketika jaksa tadi selesai membacakan tanggapannya, di keterangan mereka itu yang menyebut Bos Endar Muda Siregar adalah dapih jaksa keberatan dan meminta supaya dikesampingkan, begitu. Dan tadi di saat adu mulut kami sempat mendengar bahwasanya ini adalah peran dari oligarki atau bagaimana? Siapa yang dimaksud oligarki? Kalau itu saya tidak bisa tanggapi ya. Tadi Pak Lomo tadi sampaikan ada untuk video barang bukti apa itu kira-kira itu Pak Lomo? Iya. Yang kami maksud rekaman suara, rekaman video, ya itu adalah bukti keterangan saksi saat persidangan. Apa yang mereka terangkan, apa yang saksi-saksi terangkan di bawah sumpah di dalam persidangan perkara terdakwa ini, itulah yang kami masukkan di dalam isi nota pembelaan kami. Yang kami menyusun keterangan saksi itu sambil kami dengan isi rekaman suara dan rekaman video apa yang mereka terangkan di persidangan. Sedangkan isi tuntutan jaksa itu menurut hemat kami setelah kami pelajari ada beberapa yang tidak sesuai keterangan saksi di persidangan.
sesuai dengan keterangan di BAP, isi BAP. Padahal judulnya di situ fakta-fakta persidangan. Kalau memang judulnya tadi fakta-fakta BAP, kita nggak ada masalah. Tapi karena dia buat fakta-fakta persidangan, maka seharusnya isi keterangan saksi di dalam tuntutan itu adalah keterangan mereka yang mereka berikan di dalam persidangan, bukan keterangan yang ada di dalam BAP. Karena dalam persidangan, beberapa keterangan di BAP sudah mereka nyatakan itu bukan keterangan mereka. Dan dijadwalkan tadi hari Senin depan ya? Senin Pan. Itu agenda. Agenda dari tanggapan dari terdakwa atau penasihat hukumnya atas tanggapan jaksa tadi ya. Iya, istilahnya kalau di duplik, tadi adalah replik dan berikutnya duplik. Karena menurut hukum acara, kesempatan terakhir itu tetap kepada terdakwa atau penasihat hukumnya. Oke, ya, makasih Pak Lomo. Hanya si Abdur itu punya Cunwa sama Apuk, mafianya kapital. Memang seperti itu. Saya 3 kali bang dipanggil, saya 3 kali dipanggil untuk datang menemui Cunwa. Saya tolak. Saya disuruh main, saya tidak mau. Main apa sih, Pak? Iya. Udahlah, kita sama-sama kerja lah bang. Mungkin masyarakat Labuan Batu ini tahu. Jelas tahu, semua tahu. Aparat juga tahu. Hakim juga tahu, jaksa juga tahu. Apa benar aku pernah datangi waktu di sel tahanan Polres? Pernah saya disuruh Kanit untuk menanyakan sama saya perkara. Itu Cunwa yang menguasai, Cunwa. Jurnalisme apa?